Waalaikumsalam. Siang. Pada hari ini kami majelis dari LPSK Kota Batam menyampaikan keputusan perkara nomor 07 PK LPSK garis miring 1 September 2020, kemudian keputusan nomor 008 PK garis miring 7 Romawi 2020 tanggal 1 September, dan keputusan nomor perkara nomor 10 garis miring PK garis miring ARB garis miring BPSK garis miring 7 Romawi 2020 antara Wana Safianto dengan perkara nomor 7 melawan PT Wana Cipta Perindo, dan perkara nomor 8 antara JB Sindangga melawan PT Wana Cipta Perindo, dan perkara nomor 10 antara Kormen Ditonga melawan PT Wana Cipta Perindo. Sidang ini akan terbuka dan sidang saya akan dibuka. 07 dan PK minus ARB garis PPSK dari 7 Romawi 2020 tanggal 1 September 2020 demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tentang arbitrase. Majelis Arbitrase Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Batam yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Antara Wana Saprianto bertempat tinggal Wana Bukit Permata, Blok 5, nomor 65, RT 007, RW 017, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sabulu, Batam, NIK 217121280095005, lahir tanggal 22 Desember 1980, selanjutnya disebut penggugat atau pemohon. Melawan PT Buana Cipta Propertindo, dalam hal ini diwakili Alinson Simanjuntak CPL dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa nomor 29 AJB kuasa minus BPSK dari 7 dari 2020 tanggal 25 Juli 2020 adalah advokat beralamat di Permata Puri Kompleks Cipta Jaya nomor 1 sampai dengan 5 Batu Haji Batam, selanjutnya disebut termohon. Setelah membaca surat-surat dalam sengketa konsumen, setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, setelah menilai bukti-bukti lain tentang perkara, nanti mungkin kita ini aja ya. Jawaban tergugat atau termohon bahwa terhadap pengaduan dan tuntutan konsumen tersebut, tergugat termohon
pelaku usaha telah memberikan jawaban penjelasan pada sidang yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa menurut tergugat termohon berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHP Perdata, Majelis PPSK Kota Batam tidak berwenang memutuskan gugatan penggugat pemohon. Hal ini disebabkan karena ketentuan akte jual beli AJB antara tergugat termohon dan penggugat pemohon telah mengatur pada pasal 6, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan akte jual beli ini dengan segala akibat hukum yang pelaksanaannya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Pantura Pengadilan Negeri Batam. Menurut tergugat termohon, ketentuan pasal 6 akte ini jual beli ini berlaku sebagai undang-undang bagi tergugat termohon dan penggugat termohon berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagai dimaksud pasal 1338 KUHP Perdata di atas. Ya, keterangan saksi ahli bahwa berdasarkan surat keputusan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 7 Oktober 1996 nomor 108 garing skep garing AA minus AT garing 10 garing 1996 tercatat atas nama PT Bina Perkasa dengan uang wajib tahunan Otorita Batam atau WTO untuk masa 30 tahun terhitung sejak 21 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020, bahwa dengan berakhirnya WTO 30 tahun pada tanggal 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan BRI Batam sebagai pemegang HPR, perpanjangan WTO adalah kewajiban pemegang penetapan PL, penetapan lokasi atau PL terakhir. Pertimbangannya, menimbang bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat, maka usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Dalam surat kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 0107 PK ARD PK BPSK garis miring 7 Romawi garis miring 2020 tertanggal 28 Juli 2020 bahwa terhadap kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa konsumen berupa arbitrase tersebut di atas, para pihak kemudian melakukan pemilihan
anggota Majelis BPSK yang akan menangani perkara aku sebagaimana termaktub dalam berita acara pemilihan anggota Majelis BPSK nomor 007 garing BA garing AM minus BPSK garing 7 Romawi garing 2020 tanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya ditetapkan dengan surat Ketua BPSK Kota Batam tentang penunjukan majelis nomor 007 garing MCI garing BPSK garing 7 Romawi garing 2020 tanggal 28 Juli 2020 bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 1 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 350 garing MPP garing F garing 12 garing 2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen dan sejalan dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 3 ayat 1 SEMA nomor 1 tahun 2016 pada persidangan ke-1 tanggal 7 Agustus 2020 Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam telah menawarkan perdamaian kepada para pihak. Oleh karena perdamaian tidak dapat disepakati tercapai, selanjutnya proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh Majelis BPSK Kota Batam dengan cara arbitrase. Gugatan penggugat atau pemohon bahwa penggugat pemohon konsumen dengan surat pengajuannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Batam dengan nomor pengaduan 007/PK BPSK 7 Romawi 2020 telah menyampaikan secara tertulis dan lisan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat pemohon pada tanggal 1 November 2011 telah diputuskan untuk membeli 1 unit rumah dari PT Buana Cipta Propertindo di Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok 5 nomor 65 tipe rumah 36/72. 2. Bahwa sehubungan dengan pembelian rumah tersebut maka penggugat pemohon telah menandatangani formulir pemesanan rumah nomor 694/BCP/2011 dengan harga dasar 100.500.000, booking fee 1 juta, nilai KPR 80.400 dan uang muka 19.100 juta. Bahwa setelah pembayaran uang muka dan BF selesai maka pada tanggal 3 Juli 2012 dibuat akte jual beli nomor 837/2012 di PPAT Budi Pemba SH M.KM. 4. Bahwa setelah dilakukan pengikatan jual beli pada tanggal 3 Juli 2012 dan penggugat pemohon menerima sertifikat guna bangunan nomor 4532/Besi, barulah pada saat itu penggugat pemohon mengetahui bahwa UTO atas parcel lahan
dan bangunan yang dibelinya dari tergugat atau termohon tersebut berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 sama dengan waktunya berakhir sertifikat hak guna bangunan yang baru diterima penggugat atau pemohon. 5. Bahwa dikarenakan penggugat atau pemohon baru membeli dan menempati unit rumah kompleks perumahan Buana Bukit Permata Blok 5 nomor Kapling 65 tersebut tahun 2012 dan TO berakhir 20 Agustus 2020 sehingga konsumen merasa dirugikan karena hanya menggunakan tanah dan bangunan tersebut selama 8 tahun. WTO sudah masa berlaku. Habis masa berlakunya. 6. Bahwa tuntutan pemohon penggugat kepada termohon tergugat adalah meminta kepada tergugat termohon untuk mengurus dan membiayai perpanjangan WTO untuk 20 tahun sesuai peraturan BP Batam. 7. Bahwa untuk memperkuat terhadap gugatan penggugat termohon menyampaikan A. Kopi surat pemasaran rumah nomor 6925 tanggal 1 November 2011. B. Kopi akta jual beli nomor 837/2012 tertanggal 3 Juni 2012. C. Kopi sertifikat hak guna bangunan nomor 4532/Tembesi Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Kecamatan Sagulung, Kelurahan Tembesi. Menimbang bahwa penggugat pemohon dan tergugat termohon telah bersepakat untuk membeli cara penyelesaian sengketa konsumen dengan menempuh cara arbitrase sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 007/PK ARB /BPSK/7 Romawi /2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk perkara nomor 07/PK ARB /BPSK/7 Romawi /2020 sehingga dengan demikian menurut majelis kesepakatan ini menjadi pengecualian terhadap ketentuan pasal 6 Akta jual beli nomor 837/2012 tertanggal 3 Juni 2012 yang mengatur tentang pemilihan tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitra Pengadilan Negeri Batam. Menimbang pasal 12 ayat 2 huruf A pasal 38 titik pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/Kepulauan/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka menurut ketentuan yang berlaku para pihak wajib menjalankan ketentuan dalam putusan sidang majelis ini. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk diperlukannya atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7 kewajiban pelaku usaha adalah beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
memberi informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif, memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang dilarang mengelabui, menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Menimbang akta perjanjian kerjasama nomor 52 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT Bina Perkasa dengan PT Buana Cipta Pro Pertindo Pasal 3 kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama ayat 3E mengurus pemecahan, penetapan lokasi PL masing-masing unit dan atau pecah sertifikat dan sertifikat induk ke masing-masing unit rumah dan pertokoan, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan penetapan lokasi dalam kurung PL tersebut akan dihitung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat atau pemohon konsumen, sangkala bantahan tergugat, termohon, pelaku usaha, keterangan penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat, pemohon, konsumen, sangkalan bantahan tergugat, pemohon, pelaku usaha, keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi, ahli serta pertimbangan hukum sebagai mana diuraikan di atas, maka dengan ini Majelis Arbitrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam menimbang pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang atau uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen, mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen, dan mengatur pihak pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang diberi konsumen. Menimbang pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mempersyaratkan agar percantuman klausula baku baik dari segi letak dan bentuk tidak sulit terlihat dan dapat dibaca secara jelas, serta pengungkapan tidak sulit mengerti bila tidak mematuhi ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 ini, maka klausula baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Menimbang pasal 1 ayat 4 huruf D Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas batal sebagai berikut. Huruf D. Tarif layanan perpanjangan lokasi dalam 20 tahun untuk bulan Mei tahun 2020 sampai dengan April 2021. Menimbang lampiran 3D
Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut. Tarif layanan perpanjangan lokasi lahan 20 tahun per N2 periode Mei 2020 sampai dengan April 2021 dalam rupiah Pulau Batam. Muka kuning PT peruntukan perumahan tapak sebesar 56.700. Menimbang perjanjian kerjasama nomor 52 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT Bina Perkasa dengan PT Buana Cipta Pro Pestindo pasal 3. Kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama ayat 3E mengurus pemecahan penetapan lokasi dalam kurung PL masing-masing unit dan atau pecah sertifikat dari sertifikat induk masing-masing unit rumah dan pertokoan dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan penetapan lokasi PL tersebut akan dihitung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat atau pemohon dalam kurung konsumen, sangkalan atau bantahan tergugat permohon pelaku usaha, keterangan penggugat tergugat dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi atau ahli serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan majelis arbitrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dalam persidangan bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi ahli serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini majelis arbitrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat memperpanjang WTO untuk 20 tahun terhitung 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sebesar Rp 6.463.800 ditanggung bersama atau ditanggung renteng antara PT Bina Perkasa dan PT Buana Cipta Pro Pestindo. Demikianlah diputuskan pada rapat pemusyawaratan Majelis BPSK pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 oleh kami Budi Saptiti SA MA sebagai Ketua Majelis, Insinyur Fakri Agusta dan Agustri Sumardi Widya Diguna SM SA BPK CLA CPL masing-masing sebagai anggota majelis putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Panitra Arimurti SSOS SA MA, dihadiri oleh penggugat konsumen dan dihadiri oleh tergugat pelaku usaha. Nanti resmi BPSK resmi Banyuwangi 2020 tanggal 1 September. Ini karena berdasarkan ketentuan yang masyarakat dan tulisan sekunder sengketa konsumen BPSK Kota Batam tentang aplikasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK Kota Batam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut: antara Dewi Sinaga bertempat tinggal di Buana Bukit Permata, Klaster Diagon nomor 3 RT 007 RW 017 di Komisi Kecamatan Sebelum Batam, NIK 217110603829004 lahir 6 Maret 1982. Nama ini mewakili Fida Toloka bertempat tinggal Buana Bukit Permata, Klaster Diagon nomor 3 RT 017 RW 017 di Komisi Kecamatan Sebelum Batam dengan nomor 2171096
20782909 selanjutnya disebut sebagai penggugat pemohon. Melalui PT Buana Cipta Perpindu dalam hal ini diwakili oleh ahli lisensi Majunta SH CPL dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum berdasarkan surat kuasa nomor 31 AJP kuasa datar BPSK 7 Romawi 2020 tanggal 25 Juli 2020 adalah advokat bernama di Permata Puri Komplek Cipta Gria nomor 1 sampai 5 di Batam. Selanjutnya disebut tergugat atau termohon. Telah membaca surat dalam sengketa konsumen, telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, telah menilai bukti-bukti lain tentang duduk perkara bahwa penggugat pemohon adalah konsumen yang membeli barang berupa rumah berikut tanah yang dijual oleh penggugat pemohon selaku pelaku usaha untuk menggunakan akta yang diletakkan sendiri oleh penggugat pemohon sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penggugat pemohon telah membuat pengaduan kepada BPSK Batam sebagaimana termaktub pada formulir pengaduan yang tertangani oleh penggugat pemohon pada tanggal 20 Juli 2020 dan terbuat dalam nomor pengaduan 008/BPSK/PK/2020 bahwa atas dasar pengaduan pemohon tersebut di atas BPSK Kota Batam telah mengundang penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon para pihak telah hadir memenuhi undangan dimaksud di BPSK Batam pada tanggal 28 Juli 2020 untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan penggugat atau pemohon kepada penggugat pemohon untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK sebagaimana diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-Data/Per/2/2017 tentang Badan Legislasi Konsumen, untuk pasal 3 huruf A Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/2013/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Legislasi Sengketa Konsumen, bahwa terhadap tawaran pilihan-pilihan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di atas, penggugat atau pemohon atau tergugat dan termohon telah bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan menempuh cara arbitrasi sebagaimana dituangkan dalam surat kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 08/PK/RB/BPSK/7 Romawi/2020 tanggal 24 Juli 2020 bahwa terhadap kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa konsumen berupa arbitrasi sebelumnya para pihak kemudian melakukan pemilihan anggota majelis yang akan menangani perkara aku sebagai maktub dalam berita acara pemilihan anggota majelis BPSK nomor 008/2004 dan data BPSK /7 Romawi/2020 tanggal 28 Juli 2020 selanjutnya ditetapkan surat Ketua BPSK Kota Batam tentang penunjukan majelis hakim nomor 008/MJL/BPSK/7 Romawi/2020 tanggal 8 Juli 2020 bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 1 Keputusan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 350/PPC/2012/2021 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Legislasi Sengketa Konsumen dan sejalan dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 3 ayat 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pada persidangan ke-1 tanggal 7 Agustus Majelis BPSK Kota Batam telah menawarkan perdamaian kepada para pihak. Oleh karena perdamaian tidak dapat disepakati atau tercapai selanjutnya, proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh Majelis BPSK Kota Batam dengan cara arbitrasi. Tentang gugatan penggugat pemohon, bahwa penggugat pemohon konsumen dengan surat pengaduan tertanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Sekretariat Badan Legislasi Sengketa Konsumen Kota Batam dengan nomor pengaduan 008/PK/BPSK/7 Romawi/2020 telah menyampaikan secara tulis dan lisan dalam persidangan sebagai berikut: bahwa penggugat permohon tanggal 16 telah memutuskan untuk membeli 1 unit rumah dari PT Buana Cipta Perpindu di Komplek Perumahan Buana Bukit Permata Blok Diamond nomor Kapling 03 tipe 36 luas tanah 2 meter persegi, bahwa sehubungan dengan
pembelian rumah tersebut, maka penggugat telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan tanah dan bangunan dengan nomor 08/BBP/BCP/BCP/2/2013 tertanggal 16 Februari 2013 dengan rincian sebagai berikut: harga jual 170 juta dengan kelebihan tanah 12 juta sekian, jadi harga jual menjadi 182.600.000 rupiah. Bahwa atas harga rumah dan biaya kelebihan tanah tersebut sebesar 182.600.000 rupiah, maka sepakatilah uang muka bukti sebesar 38.100.000 rupiah dicicil selama 18 bulan sejak tanggal 7 2012 sampai 7 Agustus 2014. Sisanya 144 juta kelulusan dibayarkan melalui program KPR. Nah, setelah pembayaran uang muka dan selesai, maka pada tanggal 14 Oktober dibuat akta jual beli dengan nomor 201/2014 PPAK Pradap Kumar STSA NKN, bahwa setelah dilakukan jual beli pada tanggal 14 Oktober dan penggugat pemohon menerima sertifikat hak guna bangunan, pada saat itulah penggugat pemohon mengetahui bahwa persil yang dibelinya tergugat tersebut terakhir pada 20 Agustus 2020 sama dengan waktu berakhir sertifikat hak guna bangunan yang baru diterima penggugat, bahwa dikarenakan penggugat pemohon baru membeli dan menempati unit rumah komplek perumahan Bukit Buana Blok Jabar nomor KP 03 tersebut tahun 2013 WTO berakhir tahun 2020 28 Agustus 2020, sehingga konsumen merasa dirugikan bahwa hanya menggunakan tanah dan bangunan selama 7 tahun WTO sudah habis masa berlaku, bahwa tuntutan penggugat kepada termohon tergugat adalah meminta kepada tergugat termohon untuk mengusulkan biaya perpanjangan WTO 20 tahun sesuai dengan peraturan di penggugat, bahwa untuk memperkuat terhadap gugatan penggugat pemohon menyampaikan kopi perjanjian, kemudian kopi akta jual beli, kopi sertifikat, dan kopi PBB November, kopi PBB. Kemudian 10, bahwa pada saat membeli penerbangan surat pemesanan unit rumah, pembuatan PPJB maupun ketika pembuatan akta jual beli tidak ada penjelasan dari petugas PT Buana Cipta Pemilu atau notaris atau garis milik PPAK sehubungan dengan masa berakhir WTO Perumahan Buana Bukit Permata yang sedang ditransaksikan dengan penggugat pemohon. Berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bina Perkasa sebagai pemegang PL dengan PT Buana Cipta Pemilu yang dituangkan dalam akta kerjasama nomor 52 tahun tanggal 28 Oktober 2005, uang wajib tahun WTO untuk masa 3 tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 1965 sampai dengan 20 Agustus 2020 menjadi beban dan tanggung jawab PT Bina Perkasa, bahwa akte perjanjian kerjasama nomor 52 tahun antara PT Bina Perkasa dengan PT Buana Cipta Pemilu pada pasal 3 kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama ayat 3C mengurus pemecahan lokasi PL masing-masing unit rumah dan pecah sertifikat induk ke masing-masing unit rumah dan perpakuan, dan biaya dikeluarkan untuk mengurus pemecahan penetapan lokasi tersebut akan dihitung secara profesional oleh penyelenggara. Jawaban tergugat atau termohon, bahwa terhadap keadaan tersebut termohon telah memberikan jawaban penjelasan persidangan pada pokoknya sebagai berikut, bahwa menurut tergugat atau termohon berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, Majelis PPSK Kota Batam tidak berwenang menyelesaikan atau memutuskan gugatan tergugat atau termohon. Ini disebabkan karena ketentuan pengikatan jual beli PJB antara tergugat dan termohon telah mengatur pada pasal 19 ayat 4, yaitu mengenai ketentuan surat perjanjian pengikatan jual beli ini dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya para pihak di tempat kediaman hukum tetap dan tidak berubah di kantor panitera pengadilan negeri Batam. Menurut tergugat atau termohon, ketentuan pasal 19 ayat 4 PPJB ini berlaku sebagai undang-undang bagi tergugat termohon dan tergugat termohon berdasarkan azas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksudkan pasal 1338 KUH Perdata di atas. Bahwa telah disampaikan oleh penggugat bukti 01 dalam BJB nomor 0428
PPJB BBP BCP 2 Romawi 2013 tanggal 16 Februari 2013 pasal 1 angka 3, maka berakhir hak guna bangunan pada singkat tanah bangunan akan diterbitkan oleh kantor BPN ke atas nama pihak kedua nantinya disesuaikan dengan waktu berakhirnya masa penguasaan lahan oleh BP Batam kepada pihak pertama sebagaimana tersebut dalam faktur uang wajib tahunan otorita. Keterangan saksi ahli bahwa berdasarkan surat keputusan otorita Batam pengembangan daerah industri Pulau Batam tanggal 7 Oktober 1996 nomor 1078/KA /AP/10 Romawi 1996 tercatat atas nama PT Buan Bina Perkasa dengan uang wajib tahun otorita Batam untuk masa 30 tahun terhitung sejak 21 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020. Bahwa dengan berakhirnya UITO 30 tahun pada 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan PP Batam sebagai pemegang HPL perpanjang WTO, kewajiban pemegang adalah penetapan lokasi terakhir. Pertimbangan hukum. Menimbangkan bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha atau memilih peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan. Menimbang bahwa penggugat pemohon dan tergugat telah bersepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen dengan menempuh cara arbitrasi sebagai mana tertuang dalam surat kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 08/PK/ARB/BPSK/7 Romawi 2020 tanggal 28 Juli 2020 untuk perkara nomor 08/PK/ARB/BPSK/7 Romawi 2020 sehingga dengan demikian menurut majelis kesepakatan ini menjadi pengecualian terhadap pasal 20 perjanjian pengikatan jual beli nomor 08/PPJB/BBP/BCP/2 Romawi 2013 tanggal 16 Februari 2013 dan pasal 6 Akta jual beli nomor 201/2012 tanggal 14 Oktober 2012 yang mengatur tentang pilihan tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor mitra pengadilan negeri. Menimbang pasal 12 ayat 2 huruf A, pasal 38, pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 5 keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/01 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka ketentuan yang berlaku para pihak wajib menjalankan ketentuan dalam putusan sidang majelis ini. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4, menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, kemudian menimbang Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen pasal 11, menimbang Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 52 tahun 2008 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT Buana Perkasa dengan PT Buana Cipta Perindo pasal 3, kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama 3E mengurus pemecahan penetapan lokasi masing-masing unit atau rumah pecah, sertifikat dan sertifikat induk masing-masing unit rumah dan pertokohan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan penetapan lokasi PL tersebut akan dihitung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat atau pemohon atau konsumen, sangkal atau bantahan tergugat termohon pelaku usaha, keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi ahli serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini majelis hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat pemohon konsumen, sangkal atau bantahan tergugat termohon pelaku usaha, keterangan penggugat dan tergugat dalam persidangan, bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi ahli serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tegas, maka dengan ini majelis hakim Majelis Administrasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam menimbang
Menimbang pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha negara merumuskan klausula baku yang membuat beberapa hal seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang atau uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, merumuskan pasal pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang-barang hasil konsumen, mengurangi manfaat atau harta kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dimiliki konsumen. Menimbang pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mempersyaratkan agar pencantuman klausula baku baik dari segi letak dan bentuknya tidak sulit terlihat dan dapat dibaca secara jelas serta pengungkapan tidak sulit dimengerti. Bila tidak mematuhi ketentuan pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 maka klausula baku tersebut dapat dinyatakan batal demi. Menimbang pasal 1 ayat 4 huruf B Peraturan Kepala Badan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala BP Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan Badan Penguasaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut. Huruf D tarif layanan perpanjangan lokasi lahan 20 tahun untuk bulan Mei tahun 2020 sampai dengan bulan April 2021. Menimbang lampiran 3D Peraturan Kepala Badan Penguasaan Kawasan dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Penguasaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelola lahan Badan Penguasaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut. Tarif layanan perpanjangan lokasi lahan 20 tahun per meter periode Mei 2020 sampai dengan April 2021 dalam rupiah Pulau Batam. UKP ini diperuntukkan tapak sebesar Rp50.700. Menimbang akta perjanjian kerjasama nomor 52 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT Bina Perkasa dengan PT Bona Cipta Pemilu pasal 3 kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama ayat E3 mengurus pemecahan lokasi masing-masing unit pecah sehingga sertifikat induk masing-masing unit rumah dan pertokoan dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan dan penetapan lokasi tersebut akan dihitung secara proporsional dan oleh kedua-dua pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan dan penggugat pemohon konsumen, sangkalan atau bantahan tergugat atau pemohon pelaku usaha, keterangan penggugat atau tergugat dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi atau ahli serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini Majelis Administrasi Badan Perlindungan Sengketa Konsumen Kota Batam memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian. 2. Menghukum tergugat memperpanjang uang WTO untuk 20 tahun terhitung 21 Agustus 2020 sampai 20 Agustus 2040 sebesar Rp463.800 ditanggung bersama atas atau ditanggung renteng antara PT Bina Perkasa dan PT Bona Cipta Pemilu. Demikian diputuskan pada rapat persoalan dari SBPSK pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020. Kami Rudi Sayakiti SHMH sebagai Ketua Majelis Insinyur Fakri Agusta dan Agus Ri Suwadi Widya SCSH KPCLA CPL masing-masing sebagai anggota majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka umum dan dibantu oleh Patrintra Harimurti SHMH, dihadiri oleh penggugat konsumen dan dihadiri oleh tergugat pelaku usaha. Putusan nomor perkara 010 garis miring PK strip ayat B garis miring BPSK garis miring 7 garis miring 2020 tanggal 1 September 2020. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tentang administrasi Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut.
antara Formen Ritonga bertempat tinggal Buana Bukit Permata, Klaster 5 nomor 223A, RT 007, RW 017, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam, NIK 2171111037101, lahir tanggal Batam 11 Maret 1971, selanjutnya disebut sebagai penggugat pemohon. Melawan PT Buana Cipta Perpetindo. Dalam hal ini diwakili oleh Universitas Simanjuntak SHBL. Dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum adalah advokat yang beralamat di Permatapuri Komplek Cipta Gria nomor 1/5 Batu Haji Batam. Selanjutnya disebut sebagai tergugat atau termohon. Setelah membaca surat-surat dalam sengketa konsumen, setelah mendengar keterangan-keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara, setelah menilai bukti-bukti lain tentang duduk perkara, bahwa penggugat pemohon adalah konsumen yang membeli barang berupa rumah berikut tanah yang dijual oleh tergugat atau termohon selaku pelaku usaha untuk digunakan atau dimanfaatkan sendiri oleh penggugat atau pemohon sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penggugat atau pemohon telah membuat pengaduan kepada BPSK Kota Batam sebagaimana termaktub pada formulir pengaduan yang ditandatangani oleh penggugat pemohon tertanggal 20 Juli 2020 dan termuat dalam nomor pengaduan 010-PPSK-PPK-7-2020 bahwa atas pengaduan pemohon tersebut di atas, BPSK Kota Batam telah mengundang penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon dan para pihak telah hadir memenuhi undangan dimaksud di BPSK Batam pada tanggal 28 Juli 2020 untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan penggugat atau pemohon kepada tergugat atau termohon dan untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh BPSK Kota Batam sebagaimana diatur dalam pasal 52 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 4 ayat 1 huruf A Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M/Per/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Contoh pasal 3 huruf A Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350-MP/Cap/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, bahwa terhadap tawaran pilihan-pilihan penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK tersebut di atas, penggugat pemohon dan tergugat termohon telah bersepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen dengan menempuh cara arbitrase sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 10/ARB/BPSK/2020 tanggal 28 Juli 2020 bahwa terhadap kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa konsumen berupa arbitrase tersebut di atas, para pihak kemudian melakukan pemilihan anggota majelis BPSK yang akan menangani perkara akuo sebagaimana termaktub dalam berita acara pemilihan anggota majelis BPSK nomor 010/BPSK-7/2020 tanggal 28 Juli 2020 dan selanjutnya ditetapkan dengan surat Ketua BPSK Kota Batam tentang penunjukan majelis nomor 010/BPSK-7/2020 tanggal 28 Juli 2020 bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 1 Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MP/Cap/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan sejalan dengan ketentuan pasal 130 HIR dan pasal 3 ayat 1 Sema nomor 1 2016 pada persidangan ke-1 tanggal 7 Agustus 2020. Majelis Arbitrase BPSK Kota Batam telah menawarkan perdamaian kepada para pihak. Oleh karena perdamaian tidak dapat disepakati atau tercapai,
Selanjutnya proses penyelesaian sengketa diteruskan oleh Majelis PPSK Kota Batam dengan cara arbitrase. Tentang gugatan penggugat atau pemohon, bahwa penggugat atau pemohon konsumen dengan surat pengaduannya tanggal 20 Juli 2020 yang terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dengan nomor pengaduan 010-BPSK-BPNG-7-2020 telah menyampaikan secara tertulis dan lisan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat atau pemohon pada tanggal 10 Juni 2010 telah memutuskan untuk membeli 1 unit rumah dari PT Buana Cipta Propertindo di Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok D5 nomor 223A tipe 3 rumah 36 luas tanah 78 meter persegi posisi H. 2. Bahwa sehubungan dengan pembelian rumah tersebut maka penggugat atau pemohon telah menandatangani perjanjian pengingkaran jual beli tanah dan bangunan dengan perincian sebagai berikut. Harga jual Rp98.500.000, kelebihan tanah 30 meter persegi dikali per meter 300.000, total Rp10.800.000. Sehingga total harga jual Rp98.500.000 ditambah Rp10.800.000 menjadi total jumlah Rp109.300.000. 3. Bahwa atas harga rumah dan biaya kelebihan tanah tersebut seharga Rp109.300.000 maka disepakati uang muka dan booking fee sebesar Rp35.425.000 dibayar tunai pada tanggal 10 Juni 2010. Pelunasannya sebesar Rp73.875.000 dibayarkan oleh program KPR. Bahwa setelah pembayaran uang muka dan booking fee selesai, maka dibuat akta jual beli atas tanah dan bangunan tersebut dengan akta jual nomor 509 tahun 2019 tanggal 9 November 2011. Bahwa setelah dilakukan pengikatan jual beli dan penggugat atau pemohon menerima sertifikat hak guna bangunan, barulah pada saat itu penggugat atau pemohon mengetahui bahwa persilahan yang dibelinya dari tergugat atau termohon tersebut PTO-nya berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020 sama dengan waktu berakhirnya sertifikat hak guna bangun yang baru diterima penggugat atau pemohon. Bahwa dikarenakan penggugat atau pemohon baru membeli dan menempati unit rumah Kompleks Perumahan Buana Bukit Permata Blok D5 nomor 223A tersebut tahun 2010 dan WTO berakhir 20 Agustus 2020 sehingga konsumen merasa dirugikan karena hanya menggunakan tanah dan bangunan tersebut selama 7 tahun. WTO sudah habis masa berlakunya. Bahwa tuntutan pemohon atau penggugat kepada termohon tergugat adalah meminta kepada tergugat atau termohon untuk mengurus dan membiayai perpanjangan WTO untuk 20 tahun mulai 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sesuai dengan peraturan BP Batam. Bahwa pada saat pembeli menandatangani surat pemesanan unit rumah, pembuatan PPJB maupun ketika pembuatan akta jual beli tidak ada penjelasan dari petugas PT Buana Cipta Propertindo atau notaris atau PPAT sehingga dengan masa berakhirnya UETO Perumahan Buana Bukit Permata yang sedang ditransaksikan dengan pemohon tergugat. Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT Bina Perkasa sebagai pemegang PL dengan PT Buana Cipta Propertindo yang dituangkan dalam akta kerjasama nomor 52 tanggal 24 Oktober 2005, uang wajib tahunan Kota Batam untuk masa 30 tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020 menjadi beban dan tanggung jawab PT Bina Perkasa. Bahwa akta perjanjian kerjasama nomor 52 tanggal 28 Oktober 2025 antara PT Bina Perkasa dengan PT Buana Cipta Propertindo pasal 3 kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama ayat 3E mengurus pengecahan penetapan lokasi atau PL masing-masing unit dan atau pecah PL sertifikat dari sertifikat induk ke masing-masing unit rumah dan pertokoan dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pengecahan penetapan lokasi tersebut. Tentang jawaban tergugat atau
termohon bahwa terhadap pengaduan dan tuntutan konsumen tersebut, tergugat atau termohon pelaku usaha telah memberikan jawaban penjelasan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa menurut tergugat atau termohon berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata, Majelis PPSK Kota Batang tidak berwenang menyelesaikan atau memutus gugatan penggugat pemohon. Hal ini disebabkan karena ketentuan akta jual beli antara tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon telah mengatur pada pasal 6, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan akta jual beli ini dengan segala akibat hukum dan pelaksanaannya. Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam. Menurut tergugat atau termohon, ketentuan pasal 6 akta jual beli ini berlaku sebagai undang-undang bagi tergugat atau termohon dan penggugat atau pemohon berdasarkan azas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud pasal 1338 KUH Perdata di atas. Tentang keterangan saksi atau ahli. 1. Bahwa berdasarkan surat keputusan Otoritas Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam tanggal 7 Oktober 1996 nomor 1078-KA-AT-Romawi 10-1996 tercatat atas nama PT Bina Perkasa dengan uang wajib tahunan Otoritas Batam untuk masa 30 tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020, bahwa dengan berakhirnya WTO 30 tahun pada tanggal 20 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan BP Batam sebagaimana pemegang HPL, sepanjang WTO adalah kewajiban pemegang penetapan lokasi PL terakhir. Pertimbangan hukumnya. Menimbangkan bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Menimbang bahwa penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon telah bersepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa konsumen dengan menempuh cara arbitrase sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak untuk perkara nomor 010-PK-ARB-PPSK-7-2020 tanggal 28 Juli 2020. Sehingga dengan demikian menurut majelis kesepakatan ini menjadi pengecualian terhadap ketentuan pasal 6 Akta Jual Beli nomor 509/2011 tentang tertanggal 09 November 2011 yang mengatur tentang pemilihan tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Batam. Menimbang pasal 12 ayat 2 huruf A, pasal 38, pasal 40 ayat 2 dan pasal 41 ayat 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350-MPP-12-12/2021 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka menurut ketentuan yang berlaku para pihak wajib menjalankan ketentuan dalam putusan sidang majelis ini. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 7, kewajiban pelaku usaha adalah beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa diperdagangkan. Menimbang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 11, pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara order atau lelang dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menyatakan barang dan atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi. Menimbang Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang merumuskan klausa baku yang memuat beberapa hal seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, penolakan pengembalian barang atau uang yang sudah dibayar, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen, mengurangi manfaat atau kekayaan konsumen, dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. Menimbang Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mempersyaratkan agar pencantuman klausal baku dari segi letak dan bentuknya tidak sulit terlihat dan dapat dibaca secara jelas, serta pengungkapan tidak sulit dimengerti. Bila tidak mematuhi ketentuan Pasal 18 Ayat 1 dan 2 ini, maka klausa baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Menimbang Pasal 1 Ayat 1 Ayat 4 huruf D Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19/2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebagai berikut huruf D, tarif layanan perpanjangan lokasi lahan 20 tahun untuk bulan Mei tahun 2020 sampai dengan April 2021. Menimbang lampiran 3D Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 19 Tahun 2016 tentang jenis tarif layanan pada kantor pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai berikut. Tarif layanan perpanjangan lokasi 20 tahun per meter persegi periode Mei 2020 sampai dengan April 2021 dalam rupiah Pulau Batam, Muka Kuning, peruntukan perumahan tapak sebesar Rp56.700.000. Menimbang Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 52 tanggal 28 Oktober 2005 antara PT Bina Perkasa dengan PT Buana Cipta Propertindo, Pasal 3 Kewajiban dan Tanggung Jawab pihak pertama Ayat 3E mengurus pemecahan penetapan lokasi atau PL masing-masing unit dan atau pecah PL pecah sertifikat dari sertifikat induk ke masing-masing unit rumah dan pertokoan, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus pemecahan penetapan lokasi atau PL tersebut akan dihitung secara proporsional oleh kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan pengaduan penggugat atau pemohon, konsumen, sangkalan atau bantahan tergugat atau termohon pelaku usaha, keterangan penggugat tergugat dalam persidangan, bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak, keterangan saksi atau ahli, serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan Majelis Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam memutuskan 1. Mengabulkan gugatan penggugat atau pemohon sebagian. 2. Menghukum tergugat memperpanjang WTO untuk 20 tahun terhitung 21 Agustus 2020 sampai dengan 20 Agustus 2040 sebesar Rp6.463.800 ditanggung bersama atau ditanggung renteng antara PT Bina Perkasa dan PT Buana Cipta Propertindo. Demikianlah diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis PPSK pada hari Selasa tanggal 1 September tahun 2020 oleh kami Rudi Sekarti SHMH sebagai Ketua Majelis, Insinyur Fahri Agustan dan Agustri Sumardi Widya Diguna SESH BKB CHBL masing-masing sebagai anggota majelis,
Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan untuk umum. Membantu Panitia Deputi Esos SHMH dihadiri oleh penggugat konsumen dan dihadiri oleh tergugat atau pelaku usaha. Ketua Majelis Rudi Saikarti SHMH, anggota Majelis Insinyur Fahri Augusta, anggota Majelis Agustus Sumardi Widya di Gudang SH PCA JBL, Panitra Sucahyo Harimurti Esos SHMH. Demikian putusan. Silakan kami dulu. Telah kembali ke PSK ke 97 Maret 2020 pada sidang arbitrasi pada hari ini. Untuk salinan putusan mungkin akan diambil dalam waktu 2 hari ke depan, karena mungkin ada sedikit perubahan karena juga panitra belum ada di sini. Maka pada sidang hari ini kami akan tutup dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sidang